Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait dengan kasus videografer Amsal Sitepu. RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus ini diwarnai ketidakadilan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Rapat ini langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan Amsal pun hadir secara daring dalam rapat tersebut ditemani anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan. Dalam rapat terdakwa Amsal Sitepu menyampaikan hal tak terduga. Ia membeberkan fakta hingga meneteskan air mata jika ia pernah didatangi seorang jaksa yang memberi kue coklat. Sang jaksa memberi saran agar ia tidak lagi ribut-ribut melawan perkara yang menjeratnya. Amsal pun mengaku terkejut dengan pernyataan sang jaksa. Ia menolak pesan itu dan memilih tetap melawan perkara yang menurutnya tidak pernah ia lakukan. Saya pikir saya harus sampaikan pimpinan, dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini, saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak brownies coklat. Dengan pesan, dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, udah ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu. Saya bilang tidak pimpinan, nggak cukup, nggak ada lagi anak-anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia, karena nggak akan biarkan nggak ada lagi Amsal-Amsal lain yang dikriminalisasi pimpinan. Biarkan saya menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi. Biarkan saya yang terakhir pimpinan. Setelah mendengarkan pernyataan dari terdakwa Amsal Christy Sitepu serta mendengarkan pandangan dari mini fraksi Komisi 3, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan kesimpulan sebanyak 5 poin. Selain itu, Habibur Rahman menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks di atas kertas, tetapi harus menyentuh rasa keadilan masyarakat. Merujuk pada semangat KUHP baru yang mengingatkan para penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif. Pengawalan kasus ini juga menegaskan bahwa Komisi 3 sangat mendukung pemberantasan korupsi. Komisi 3 DPR juga meminta agar penegak hukum mengajukan Amsal Sitepu agar dapat diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Ya, dengan selesainya sudah pembacaan kesimpulan, selesai juga acara kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI pun menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal secara maksimal kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Tim Liputan, Berita 1. Tidak baik-baik aja, Pak. Kejaksaan Agung pun buka suara pemirsa terkait dengan polemik videografer asal dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu. Amsal yang merupakan pekerja kreatif disebut sempat dituding melakukan upaya markup dalam pembuatan video profil desa. Perkara ini total kerugiannya itu sebetulnya 1,8 miliar, di mana 1,8 miliar itu terbagi-bagi tim pengadaan yang berbeda. Nah, yang sedang viral ini atas nama yang saat ini sedang sidang Amsal Christy Sitepu. Agenda kemarin sudah tuntutan dan saat ini agenda putusan itu total kerugian negara sekitar 202 jutaan. Itu. Seperti itu. Jadi tidak, ini memang saldo total keseluruhan 1,8. Modusnya seperti apa? Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi
di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penelitian cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Di salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan ini dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Jadi Sebelumnya pemirsa, kasus videografer Amsal Sitepu mencuat usai ia menangis dan meminta keadilan saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 4 Maret lalu. Amsal menegaskan dirinya tidak berniat jahat alias melakukan markup anggaran pembuatan konten video sebagaimana isi dakwaan jaksa penuntut umum. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif, Pak. Saya benar-benar sama anggaran, Pak. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya nggak punya wewenang terkait anggaran sedikit pun. Bagaimana saya didakwa melakukan markup anggaran? Siapa saya bisa lakukan markup anggaran? Pernyataan Amsal ini, videografer sekaligus Direktur TV Promisland usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 4 Maret lalu langsung menyita perhatian publik. Ia menangis dan meminta keadilan atas segala tuduhan markup anggaran yang didakwakan kepadanya. Amsal mempertanyakan dakwaan korupsi terhadapnya yang hanyalah seorang pekerja ekonomi kreatif. Diketahui, JPU menuntut Amsal 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidi kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 202 juta rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. JPU menilai perbuatan Amsal telah memenuhi unsur pidana tentang pemberantasan tipikor sebagaimana dakwaan subsidiar. Namun, dakwaan JPU ini memunculkan banyak pertanyaan di publik. Pasalnya, dalam dokumen anggaran kasus Amsal yang dipublikasikan Pengadilan Negeri Medan, tertera rincian anggaran yang dibayarkan serta hasil perhitungan. Publik pun dibuat heran dengan logika JPU yang menilai jasa konsep, editing, hingga dubbing video 0 rupiah alias gratis. Sontak, hal ini memicu reaksi negatif dari para pekerja sektor kreatif lantaran pekerjaan mereka terkesan tak dihargai. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita akan langsung berbincang dengan seluruh narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antara ada William Raja De Halawa yang merupakan kuasa hukum Amsal Sitepu dan juga Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. ya, selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama dengan Soza di studio. Saya ingin ke Bang William terlebih dahulu. Bang William, tadi sebelum kita memulai dialog ini sudah ada berita pengantar ya, tanggapan dari Kejaksaan juga mengenai kasus yang menjerat klien Anda, Amsal Sitepu. Nah, tapi pertanyaan saya mungkin akan lebih ke klarifikasi secara singkat. Dari pihak Kejaksaan mengatakan kasus yang menjerat Amsal ini merupakan bagian dari pengungkapan kasus yang lebih besar, yaitu pengelolaan dana desa. Nah, pertanyaannya, apakah memang sepanjang menjalani kasus ini dari awal hingga sampai dari titik ini, apakah klien Anda pernah mendapatkan intimidasi soal bagaimana agar dia mengakui terkait dengan keterlibatan dalam pengelolaan dana desa, atau hanya sebenarnya ini mencari-cari celah dalam pekerjaan yang ia jalani? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu dari awal mengenai untuk proses bagaimana kita bilang menggunakan dana desa dengan cara melanggar hukum. Ini harus kita ingat, dari semua fakta persidangan, waktu agenda memeriksa semua kepala desa kebetulan dihadirkan ya. Ini sifatnya adalah penawaran. Dan ada juga desa-desa lain yang menolak penawaran ini.
Dan semua kepala desa dari 20 desa yang dimasukkan ke dalam dakwaan tersebut, tidak ada yang menerima pada penawaran pertama. Ada di penawaran kedua, penawaran ketiga, penawaran keempat. Karena kepala desanya masing-masing, ya mungkin mereka melihat dulu video profil ini apa sih. Karena kan ini di desa, nah mungkin mereka juga mau mempelajari. Dan ada yang 1 tahun, setelah desa-desa yang lain melakukan. Dia juga ingin menaikkan ini desanya sendiri. Setiap desa kan tentunya punya kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan budaya masing-masing. Itu sebenarnya itu isi video profil itu. Dan selanjutnya untuk hubungan dengan penyedia lain, bagaimana ada hubungan dengan penyedia lain kalau ini pengerjaannya masing-masing, penawarannya juga masing-masing dengan perusahaan sendiri. Hanya saja kebetulan namanya sama-sama profil desa. Ibaratnya yang bangun jembatan di sini dan bangun jembatan di sana emang secara tidak langsung harus punya hubungan, kan tidak. Dan ada direktur satu dari perusahaan yang lain yang sudah diperiksa juga, pernah dihadirkan sebagai saksi juga di persidangan AMSAL. Saya tanya, apakah Bapak ada hubungan dengan AMSAL dalam hal proyek ini? Tidak ada. Pernah membantu AMSAL mengerjakan profil desa ini? Tidak pernah. Apakah Bapak mempunyai saham di perusahaan AMSAL? Tidak ada. Loh, jadi ini gimana? Hubungannya di mana? Makanya kita sangat terkesan ini dipaksakan. Dan saya lanjut lagi, masalah kerugian negara. Betul. Ini perkara korupsi. Tentunya harus ada kerugian negara. Sekarang perolehan perhitungan kerugian negara itu dasarnya di mana? Kita juga dapat data setelah pembacaan dakwaan, barulah bundel itu dikasih oleh dari DPU. Setelah kita lihat di dalam LHP itu, yang pada akhirnya saya eksepsi, di pemeriksaan saksi, maksud saya ahli, langsung dihadirkan pihak inspektorat sendiri. Terungkap fakta bahwa ahli yang memberikan nilai terhadap produk video itu, ada ahli lain ternyata yang dimintakan oleh inspektorat. Memang masuk akal alasannya, karena mereka tidak punya keahlian untuk menilai kegiatan teknis tersebut. Baik. Tapi ahli lain ini siapa? Tidak pernah diperiksa di penyidikan, tidak pernah dihasilkan di persidangan. Tetapi hasil perhitungannya dimasukkan di dalam dakwaan. Ini kan aneh. Jadi bagaimana kita melihat itu? Dikatakanlah AMSAL merugikan negara, kerugian negara sekian. Itulah yang viral sekarang. Ada yang 0, ada yang begini. Ini ahlinya siapa? Kredibilitasnya juga bagaimana? Apakah dia memang ahli di dunia videografi? Kalau dia ahli gizi bagaimana ini? Ini kan bahaya ini. Betul, baik. Ini menjadi presiden buruk juga buat teman-teman yang lain. Teman-teman lain termasuk dari asosiasi. Baik. Pekerjaan yang sama dengan AMSAL sudah banyak menghubungi saya. Kalau ini terjadi, ini bahaya juga buat kami. Ya, baik. Baik, memang saat ini kasus ini menjadi sorotan karena ini ditakutkan menjadi presiden buruk, apalagi industri kreatif saat ini tengah bertumbuh ya. Sehingga patut sekali kita melihat bagaimana kasus ini secara terang benderang sebenarnya. Nah, sebelum memfollow up kepada Bang William terkait dengan hasil RDPU, saya ingin ke anggota DPR Komisi 3, Bang Nasir Jamil terlebih dahulu. Bang, kalau kita dengar tadi apa yang dikatakan oleh Bang William, sebenarnya semua tahapan terkait dengan pembuatan video profil desa itu dilakukan secara profesional. Tidak ada yang salah atau dilanggar dalam tahapan-tahapan tersebut. Nah, pertanyaan saya, jika memang ternyata apa yang disepakati sudah dikerjakan dan kemudian tidak ada komplain juga dari pihak desa yang setelah memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas tersebut, tiba-tiba diusut dan diduga ada markup. Nah, apakah Komisi 3 DPR sepakat jika banyak publik yang menilai bahwa ternyata ada seperti dalam tanda kutip ya Bang, upaya kriminalisasi terhadap AMSAL dalam kasus ini? Ya, terima kasih. Perlu kami beritahukan bahwa Komisi 3 DPR RI itu kan menemukan ini di ujung dari kasus ini. Persidangan.
kalaulah misalnya kasus ini kami temui di awal, mungkin lain ceritanya. Fungsi pengawasan untuk mengawasi implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh mitra kerja Komisi 3 DPR RI, di mana salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, karena itu dalam konteks ini memang kami tentu memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang membutuhkan perlindungan hukum dan keadilan. Apa yang dialami oleh Amsal Sitepu menurut cerita yang kami dapat, ya, yang kami dengar, memang ada sesuatu yang ganjal begitu ya, terkait misalnya kerugian negara. Karena setahu yang kami dapat bahwa sebenarnya sudah ada pemeriksaan awal dari inspektorat bahwa tidak ditemukan masalah terkait dengan pembuatan profil desa tersebut. Tapi ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kalau kita merujuk kepada asta-cita Presiden Prabowo, salah satunya adalah membangun pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sebenarnya pembuatan video lirik desa, melirik potensi yang ada di desa tersebut, sehingga upaya-upaya untuk membangun desa itu akan lebih baik ke depan, sebab orang kalau tidak mendapat informasi dia tidak akan tahu ada apa di desa tersebut. Yang kedua, ini soal industri ekonomi kreatif ya. Dan kita juga sebenarnya merujuk kepada misalnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya seni, sastra, pengetahuan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini seharusnya menjadi rujukan juga, bukan hanya soal KUHP ya, yang ini yang barangkali menjadi perhatian kami. Jadi sebenarnya kalau lihat seperti ini ya tentu saja aparatur atau katakanlah penuntut bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah memenuhi unsur begitu kan. Dan memang ini kita sering temukan misalnya ya nanti saja di pengadilan kamu buktikan bahwa kamu tidak melakukan apa seperti yang kami tuduhkan. Nah ini sering terjadi begitu ya, apalagi menimpa orang-orang yang tidak punya akses terhadap keadilan. Jadi ya bisa saja untuk mengejar perkara ya, mungkin saja pimpinan mengatakan ini kok nggak ada kasus-kasus ini kira-kira begitu. Nah akhirnya ini dijadikan kasus. Nah walaupun kemudian nanti ya ketika misalnya dipertanyakan, nah mereka bilang ya nanti saja di pengadilan kamu buktikan bahwa kamu bersalah atau tidak. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini ya, penegakan yang hukum ya, itu ya tentu tidak diharapkan tidak boleh melanggar hukum. Jadi soal kerugian negara ini yang barangkali dalam pandangan kami harus dicermati ya. Ya mudah-mudahan saja ya hakim yang mengadili perkara ini membuka selebar-lebarnya atau sebesar-besarnya hati nurani mereka, karena anak-anak muda seperti Amsal ini harus kita jaga agar kemudian ekonomi kreatif di Indonesia, terutama di Sumatera Utara itu akan lebih baik. Baik. Nah, memang keputusan akhirnya ada di tangan majelis hakim, tetapi kan ujian pembuktiannya menjadi sangat penting untuk kita lihat seperti apa sebenarnya kasus ini. Nah, Bang William, kemarin kami juga mencatat dari informasi yang beredar juga ya, bahwa dalam pemeriksaan keterangan sejumlah saksi, di sini kurang lebih ada 20 orang kepala desa yang dimintai keterangannya, dan mereka mengatakan bahwa mereka juga bingung sebenarnya kenapa kasus ini sampai ke tahap ini, dan padahal semuanya itu sudah dilakukan sesuai dengan nilai anggaran disepakati, tidak ada kerugian, dan pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak. Nah, pertanyaannya Bang William, apakah Anda melihat proses hukum yang berjalan kepada klien Anda ini masih banyak cacat ya dalam tanda kutip, atau sudah fair, atau seperti apa? Baik, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya masuk di dalam perkara ini setelah Amsal itu ditahan. Jadi proses penyidikan, kalau tidak salah, sebelum dia tersangka ini ada memakan waktu hampir sampai 1 tahun. Selama itu dia berjalan sendiri karena dia memang yakin loh ini tidak ada masalah. Nah, jadi di luar itu proses itu mereka juga mungkin ya namanya awam ya, tidak mengumpulkan surat ini begitu. Dan di pengadilan ketika kepala desa itu diperiksa, memang semuanya heran. Karena begini, administrasi di kantor desa itu selesai sampai kepada
SPJ sudah dikirimkan kepada inspektorat. Makanya ada saya pertanyakan di pengadilan langsung kepada kepala desa, pernah tidak dipanggil oleh inspektorat? Tidak pernah. Ya wajar mereka bingung dan terkejut. Masalahnya di mana? Dan untuk mengenai pekerjaan, bahkan AMSAL sudah mengerjakan melebihi daripada apa yang mereka sepakati. Karena semua desa ternyata pada akhirnya meminta revisi. Setelah biasalah lihat video kan, kurang cantik, kurang mantap. Dan tetap dia kerjakan sampai selesai. Dan semua pembayaran itu dibayarkan kepada AMSAL oleh kepala desa itu setelah videonya selesai. Jadi tidak ada uang muka, uang apa, tidak ada. Ini fakta persidangan. Baik. Kira-kira. Jadi kemungkinan besar mengapa dalam kasus ini seperti pembuktian terkait dengan bagaimana AMSAL mengerjakan hal ini agak sulit untuk bisa didapatkan seperti apa terang benderangnya, karena memang AMSAL bekerja sendirian ya, berjalan sendirian sampai dengan akhirnya memiliki kuasa hukum, seperti itu Bang William? Bisa saya katakan seperti itu. Karena apa yang terjadi di proses penyelidikan maupun ke penyidikan, ya saya memang kurang ini. Karena begitu dia tersangka, 1 minggu kemudian atau 2 minggu ini langsung dilimpahkan ke pengadilan. Jadi memang sangat cepat. Ya. Bahkan saya kemarin ada rencana untuk melakukan pra-peradilan pun sepertinya sudah tidak sempat. Begitu kira-kira. Baik. Nah, kalau begitu Bang Nasir, sampai dengan saat ini kita tahu ya kasus masih terus berjalan dan sangat disayangkan bahwa pendampingan kuasa hukum baru didapatkan saat ketika kasus ini sudah di meja hijau. Nah, kalau begitu tadi kan kita kembali kepada RDPU yang sudah berlangsung ya tadi pagi antara AMSAL Sitepu dan juga anggota Komisi 3 DPR RI. Nah, kami mencatat bahwa salah satu hasilnya adalah akan dilakukannya upaya penangguhan penahanan. Nah, ini akan seperti apa bentuknya nanti? Apakah sudah pasti akan diajukan oleh pihak dari pihak terdakwa atau dari DPR akan mendorong seperti apa? Iya, penangguhan penahanan itu kan juga diatur ya dalam regulasi kita, dan seperti yang dialami oleh banyak tahanan begitu ya, sebagai terdakwa dari tahan ya, pengajuan penangguhan penahanan ini sebenarnya sebagai bentuk perlindungan. Ya, misalnya dia di rumah, ya, dia lebih bisa banyak berkomunikasi dengan dengan banyak pihak. Ya, tentu saja komunikasi itu sesuai dengan apa yang dialami saat ini. Oleh karena itu kami juga berharap Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya, misalnya menurunkan tim dari pengawasan untuk melihat rentetan kasus ini dari awal, apalagi ada informasi misalnya seorang jaksa memberikan kue ya kepada AMSAL, dan itu kemudian sudah diklarifikasi bahwa itu adalah bentuk jaksa humanis dan lain sebagainya. Ya tentu ini kan bisa didalami sebenarnya ya terkait dengan pemberian kue oleh jaksa ini. Dan saya pikir pengawasan bisa hadir ya untuk memastikan kontroversi yang mencuat di media sosial dan saat ini menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Jadi upaya pengajuan penangguhan penahanan dan itu Komisi 3 menjadi jaminan, ya paling tidak itu ingin memberitahukan ya kepada aparat penegak hukum, kami membaca, melihat ada sesuatu yang perlu diluruskan dalam kasus yang menimpa AMSAL Sitepu tersebut. Baik, pemberitahuan kepada APH bahwa DPR mengawasi kasus ini. Nah, kemudian Bang Nasir, kita tahu ya ini bukan kali pertama ada sorotan terhadap khususnya kinerja kejaksaan dalam setelah KUHP dan KUHP baru berlaku ya. Dalam kasus Fandi Ramadan kita tidak lupa juga bagaimana catatan keras tersebut diberikan oleh publik. Nah, berkaitan dengan dua hal terkait dengan kinerja dari teman-teman kejaksaan, apakah DPR juga melihat sepertinya ada yang perlu diperbaiki atau diselaraskan lagi nih? Karena kan aturannya sudah baru, semangatnya sepertinya berbeda dengan apa yang implementasi di lapangan. Seperti apa? Sebenarnya kalau kami mengadakan rapat kerja dengan Jaksa Agung, kerap sekali Jaksa Agung itu mengingatkan para jaksa di lapangan supaya lebih hati-hati dan mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan begitu kompleksnya permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sehingga di dalam penegakan hukum itu tidak hitam putih, ya tidak seperti menggunakan
kacamata kuda begitu, apalagi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencegah abuse dari penegak hukum itu sendiri. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang ini menjadi pelajaran dan juga benar bahwa bukan hal ini saja terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi dan kami berharap bahwa hubungan antara kejaksaan dengan aparatur desa itu ke depan lebih baik, ya, dalam arti begini, sebenarnya di kejaksaan itu kan ada program Jaksa Jaga Desa, ya. Jaksa desa ini bukan hanya soal bagaimana memastikan anggaran desa itu bisa berdampak terhadap desa dan masyarakat desa, tapi juga bagaimana kemudian desa bisa lebih baik, ya, sehingga desa itu bisa menjadi desa mandiri begitu. Nah, kalaulah kemudian Jaksa Jaga Desa ini sudah lebih banyak dilakukan dengan menjemput bola, tidak menunggu bola, tentu hal-hal seperti ini sudah dikomunikasikan sejak awal gitu. Dan tadi juga kita mendengarkan ada semacam dalam tanda kutip keanehan di mana para kepala desa juga terkejut, ya, kaget ya, terkait dengan pemeriksaan ini. Dan juga tadi Amsal kami dengar juga pemeriksaannya juga sangat singkat sebagai saksi lalu kemudian menjadi tersangka. Nah, ini sekali lagi menjadi catatan bagi misalnya Jaksa Agung dan jajaran, terutama di bagian pengawasan, ya, untuk bisa memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur itu bisa berjalan secara objektif, bertanggung jawab, dan tentu memperhatikan hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik. Itu sendiri. Baik. Nah, terakhir kepada Bang William, ini kan dari DPR sudah menyatakan ada upaya penahanan yang akan coba didorong, tetapi kan kalau kita merujuk kepada aturan yang tersendiri, yang bisa mengajukan adalah terdakwa sendiri, kuasa hukum, ataupun di keluarga dari terdakwa. Nah, pertanyaannya Bang William, apakah dari pihak keluarga, kuasa hukum ini sudah mempertimbangkan, bahkan mungkin dari Amsal sendiri untuk menindaklanjuti terkait dengan hal ini? Dan yang kedua, mungkin kira-kira apa yang akan menjadi fokus dan harapan dari tim Anda dalam kasus ini, karena kan tanggal 1 April kalau tidak salah ini akan menghadapi putusan. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ketika perkara ini setengah berjalan, Amsal itu sangat down. Tapi semakin kemari, ini semangat anak mudanya tumbuh kembali. Karena banyak juga teman-teman yang bilang ini harus diperjuangkan lewat Amsal. Jadi Amsal juga sudah menyatakan akan terus berjuang untuk perkara ini, apapun nanti putusan, walaupun kita tetap berharap putusan itu adalah bebas. Nah, jadi untuk masalah tentang penangguhan, tadi kami juga sudah sempat berkoordinasi, sepertinya beliau ya sudahlah, dia ikhlas, kita teruskan saja dulu, tohnya sedikit lagi. Jadi saya sangat angkat topi untuk hal itu kepada Amsal, ya. Jadi jawabannya adalah kita mungkin tidak mengajukan penangguhan penahanan. Demikian. Baik, kita akan kawal terus tentunya ya, dan kita harapkan hasil rapat tadi dan juga bagaimana sebenarnya fakta-fakta persidangan yang ada selama ini bisa membuka mata majelis hakim untuk dapat melihat kasus ini lebih terang lagi, sehingga keadilan bagi Amsal dan juga khususnya tidak menjadikan kasusnya sebagai presiden buruk bagi dunia industri kreatif ke depannya di Indonesia. Kita kawal bersama-sama. Terima kasih Bang William, Bang Nasir untuk dialog yang sangat menarik. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.